Nah, jadi ini sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua. Jadi untuk, akun ini, itu mendapatkan kurang lebih gajian dari Facebook ya, kurang lebih sekitar $15.000 setiap bulannya. Di sini teman-teman bisa cek ya, jadi hanya review seputar makanan saja ya, jadi review seputar masakan saja, ataupun jajanan-jajanan di pinggir jalan ya, teman-teman bisa perhatikan. Untuk penghasilan dari Facebook ini mendapatkan $15.600 dan sampai saat ini pun untuk akun ini juga masih aktif ya. Nah, di sini jika teman-teman kalikan nih, jadi penghasilan dari Facebook $15.694. Jika kita kalikan untuk harga dolar saat ini ya teman-teman, jadi 15.000 ya, $15.600 ya dikali 16.500 harga dolar saat ini sekitar 257 jutaan ya, ataupun sekitar 250 juta dari konten review makanan ya teman-teman. Dan sampai saat ini akun ini juga masih aktif ya, terus konsisten dan juga terus upload ya. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari salah satu akun referensi ini? Jadi salah satu yang kita ambil adalah walaupun untuk saat ini Facebook ini lagi dolarnya ini lagi banyak penurunan, tapi terbukti akun ini itu masih tetap aktif dan juga konsisten. Nah, jadi kuncinya buat teman-teman semua, walaupun kita dolar masih ada turun ya, tetapi kuncinya kita tetap aktif ya. Dan ini terbukti mendapatkan $15.000 dari review jajanan saja. Dan oke, mungkin sudah nggak asing ya untuk akun ini, itu ada salah satu referensi, yakni adalah Tarjo Kucingan teman-teman. Ya, dimana untuk Tarjo Kucingan ini ya, itu hanya review sebuah makanan saja. Teman-teman bisa perhatikan untuk viewsnya sudah mencapai 1,8 juta pengikut ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, dan di sini untuk beliau sendiri masih aktif konten ya, bahkan di sini itu baru 5 menit ya teman-teman. Nah, artinya apa? Apa yang bisa teman-teman dapatkan dari akun ini? Jadi hanya review sebuah jajanan seperti ini di pinggir jalan. Teman-teman bisa perhatikan untuk viewsnya 8.900 penayangan ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, jadi yang bisa teman-teman ambil di sini adalah walaupun kita penghasilannya itu lagi turun, tapi lihatlah konten kreator besar ini ya. Di sini ada 8 jam. Nah, di sini itu beliau itu terus upload ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, di sini juga dari foto beliau ini mendapatkan $858. Artinya masih terbukti ya. Sampai saat ini juga ada tanggalnya 25 Februari sampai 28 Maret. Nah, ini masih terbukti bahwa akun beliau ini untuk fotonya ini menghasilkan dolar. Nah, jadi kenapa kita tidak menghasilkan dolar di bagian foto? Bisa jadi karena konten kita adalah bukan konten kita sendiri, ataupun kita mengambil foto dari di Google ataupun yang lainnya. Nah, di sini ya yang diutamakan dari Facebook adalah di bagian dari foto original. Jadi kalau foto original di sini terbukti ya, satu foto saja mendapatkan $22.000. Nah, di sini untuk penghasilannya itu di bagian foto saja di sini itu sudah $858 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kuncinya di sini akun besar saja di sini itu masih sering posting. Jika teman-teman cek di sini ya, teman-teman bisa cek di bagian dari akun referensi di sini itu baru 6 menit ya. Nah, ini ya kuncinya teman-teman. Ya, 6 menit di sini tuh baru upload video baru ya. Kemudian di sini 36 menit. Ya, ini real ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ini baru 1 jam. Ya, artinya dalam ini baru 2 jam ya. Dalam satu hari bisa sampai 4 ya ataupun 5 video. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini 3 jam yang lalu ya. Nah, ini real ya teman-teman. Artinya di sini 5 jam yang lalu. Nah, apa yang bisa teman-teman ambil? Artinya ya, walaupun Facebook ini banyak sekali updatean, banyak sekali perubahan, yang terpenting adalah konsisten untuk posting. Teman-teman bisa perhatikan 8 jam yang lalu. Jadi satu hari itu bisa 5 sampai 6 video, teman-teman. Dan ini untuk akun besar ya. Akun besar saja masih rajin seperti ini. Ya, kita yang masih pemula terkadang malahan sering keluh kesah ya teman-teman. Jadi di sini ya ini gambaran buat teman-teman semua. Ya, akun besar walaupun dolarnya masih ada penurunan tapi tetap konsisten untuk upload ya. Ini bukti ya teman-teman. Jadi konsisten upload di Facebook di sini sebagai referensi adalah Tarjo Kucingan, dimana berhasil mendapatkan kurang lebih sekitar $15.600 ya, atau kurang lebih sekitar 200 jutaan. Jadi hanya konten review
jajanan seperti ini teman-teman. Oke, jadi kuncinya di salah satu akun referensi ini sebagai motivasi saja kepada teman-teman bahwa akun besar pun satu hari masih bisa upload 5-6 video. Ya, itu akun besar ya teman-teman, karena mereka tahu peluang penghasilan dari Facebook ini lumayan besar ya. Ya nggak lumayan lagi, kalau sudah 15.600 dolar itu ya kurang lebih sekitar 250 jutaan, itu cukup besar ya teman-teman. Jadi di Facebook ini sebenarnya ya masih banyak peluangnya, terbukti dari akun besar saja masih semangat ya untuk bikin konten setiap harinya. Nah, kita yang masih pemula ya masih mempertanyakan seputar views kok kecil. Nah, terbukti ya kalau konsisten upload, viewsnya ini teman-teman bisa perhatikan di sini sampai 18.000 ya. Ini padahal adalah video-video baru. Nah, kuncinya di sini fokus pada satu topik ya. Saya pernah bilang kepada teman-teman fokus pada satu niche konten. Nah, kalau review jajanan ya udah review jajanan, maka views akan datang sendiri. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, viewsnya nggak main-main, 34.000, 33.000 ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini untuk viewsnya ya. Jadi kalau akun-akun besar seperti ini kalau jarang upload, nanti penontonnya itu akan lari. Makanya ya untuk akun besar ini itu sering upload seperti ini. Jadi review jajanan seperti ini itu masih banyak diminati sampai saat ini, dan terbukti ya untuk dibikin dari gajinya sendiri mendapatkan 15.000 dolar 600 ya, 15.000 dolar 600 atau setara dengan kurang lebih sekitar 200 jutaan teman-teman ya, 250 jutaan. Oke, jadi untuk kontennya itu hanya review sebuah makanan saja. Nah, nanti teman-teman tinggal direkam nih, misalkan teman-teman pengen bikin konten seputar review makanan. Nah, di sini salah satu contohnya sudah saya siapkan ya buat teman-teman, nanti tinggal direkam saja untuk makanan-makanan yang kita jumpai. Nah, di sini contohnya seperti ini ya teman-teman. Apa aja yang... Nah, jadi ya buat proses editingnya ketika teman-teman hanya bisa ngerekam saja nggak masalah. Untuk editingnya nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut seperti ini. Oke, di sini kita langsung masuk dibikin dari aplikasi CapCut-nya untuk proses editingnya. Jadi kita nggak masalah teman-teman. Yang terpenting adalah kita itu rekam saja terlebih dahulu. Untuk masalah di bagian dari suara ya ataupun dubbingnya itu kita bisa editing di akhir, nggak masalah. Kalau misalkan teman-teman nih malu ketika teman-teman pengen review sebuah jajanan, ya nggak masalah, teman-teman bisa menambahkan suaranya di bagian dari belakang. Oke, nah contohnya seperti ini, kita masukkan untuk video review makanan ya ataupun review jajanan ya. Kita editing, dan editingnya cukup simple ya, kita cukup menggunakan aplikasi CapCut juga bisa. Nah, di sini sudah saya masukkan nih untuk review jajanan seperti ini. Nah, nanti tugas teman-teman di sini ketika pengen dubbing ya ataupun menambahkan suara sendiri itu lebih bisa ya. Nah, misalkan teman-teman pengen nih untuk bikin video tapi malu untuk menambahkan suara di awal, nggak masalah. Teman-teman bisa tambahkan suara di bagian akhir. Jadi tugas kita itu tinggal ngerekam saja. Nah, bagaimana cara kita menambahkan untuk di bagian dari suaranya? Di sini saya sudah siapkan untuk salah satu video review jajanan cilok dan juga sosis seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman misalkan nih sebagai contoh, hai, hari ini aku jalan-jalan sore nih di pasar. Nah, di sini itu saya nemukan sebuah jajanan ya, ada cilok, ada juga sosis, ada telur goreng. Nah, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa dijelaskan. Nah, strateginya buat teman-teman ketika pengen menambahkan suara ya ataupun dubbing di bagian dari videonya itu cukup simpel ya. Teman-teman tinggal klik saja di bagian audio, kemudian kita rekam seperti ini ya. Nah, di sini tuh ada rekam. Contohnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman, oke, jadi sebagai contoh untuk suara yang sudah saya masukkan itu seperti ini teman-teman ya. Ini sebagai contoh simpelnya saja. Oke teman-teman, selamat sore. Nah, di sini tuh saya lagi ketemu nih jajanan.
Oke, sebentar kita bisa hilangkan untuk suaranya. Nah, seperti ini ya. Oke teman-teman, selamat sore. Nah, di sini tuh saya lagi ketemu nih jajanan-jajanan yang ada di pinggir jalan. Termasuk ada sosis goreng, ada telur goreng, ada juga martabak susu. Nah, di sini kita review semua nih satu-satu ya teman-teman. Kita akan review bagaimana proses untuk pembuatannya juga. Nah, di sini ada es juga nih, ada es dawet juga. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan nama dari akun teman-teman. Misalkan untuk kredit dari teman-teman nih, misalkan nama akunnya misalkan jajanan viral. Nah, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan tulisan seperti ini. Oke. Jadi di sini itu nanti teman-teman tinggal ditambahkan saja nih, biar nggak ada yang ngambil video teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti untuk di bagian dari teksnya itu opsional ya untuk warnanya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil nih buat bikin review jajanan seperti ini. Jadi konten seperti ini itu masih banyak diminati ya, terbukti dari salah satu referensi akun tadi adalah Tarjo Kucingan ya, dimana viewsnya nggak main-main teman-teman. Hanya dengan review jajanan seperti ini itu omsetnya kurang lebih sekitar sebulannya itu kurang lebih sekitar 15.600 dolar atau setara dengan 250 juta gajian dari Facebook, dan terbukti foto beliau juga masih mendapatkan dolar ya. Nah, kenapa kita tidak mendapatkan dolar di bagian foto? Bisa jadi foto kita itu bukan foto original ya. Jadi di sini real untuk akun besar saja fotonya masih mendapatkan dolar ya. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, selamat sore. Nah, di sini tuh saya lagi ketemu nih jajanan-jajanan yang ada di pinggir jalan. Termasuk ada sosis goreng, ada telur goreng, ada juga martabak susu. Nah, di sini kita review semua nih satu-satu ya teman-teman. Kita akan review bagaimana proses untuk pembuatannya juga. Nah, di sini ada es juga nih, ada es dawet juga. Nah, oke, jadi setelah seperti itu ya teman-teman tinggal disimpan saja. Jadi sebenarnya cukup simpel dan juga cukup mudah ya. Kita tinggal ekspor saja seperti ini. Jadi konten-konten dengan review jajanan seperti ini itu terbukti sampai saat ini itu masih banyak diminati, dan sebagai referensi tadi bisa mendapatkan 250 juta setiap bulannya gaji dari Facebook ya, atau kurang lebih sekitar 15.600 dolar ya. Jadi tentunya di Facebook ini masih besar peluangnya buat teman-teman semua. Akun besar saja di sini tuh uploadnya 5-6 video setiap hari. Nah, di sini kita sudah simpan 100% ya. Nah, jadi untuk hasilnya itu nanti kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ya nanti teman-teman bisa cari di niche konten yang lainnya. Tapi kalau seputar masakan seperti ini itu rata-rata penggemarnya adalah ibu-ibu rumah tangga. Semua pada senang dengan konten-konten review masakan seperti ini. Dan semakin orang menonton video kita nggak di skip, mereka nonton sampai habis, maka dari situ sistem algoritma dari Facebook itu akan menyukai untuk konten kita. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk videonya sudah jadi, yang kita buat tadi hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, selamat sore. Nah, di sini tuh saya lagi ketemu nih jajanan-jajanan yang ada di pinggir jalan. Termasuk ada sosis goreng, ada telur goreng, ada juga martabak susu. Nah, di sini kita review semua nih satu-satu ya teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kuncinya untuk kreator besar saja sampai saat ini itu masih rajin dan juga upload setiap harinya. Dan tentunya kita juga, apalagi yang masih baru, itu nggak ada alasan ya. Mereka kreator besar yang sudah mulai dari awal saja masih konsisten untuk uploadnya. Apalagi kita yang masih pemula. Jadi tujuannya adalah ketika teman-teman pengen mendapatkan penghasilan dari Facebook, kuncinya adalah sabar, perbanyak video, menggunakan konten original. Bahkan kita cek tadi untuk videonya, video original, bahkan nggak ada ditambahkan musik sama sekali ya. Nah, kenapa? Yaitu untuk menghindari aturan-aturan Facebook yang semakin berubah ya. Jadi takutnya kan kita terkena pelanggaran. Nah, mungkin seperti itu saja ya, bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 15.600 dolar atau sekitar 250 juta setiap bulannya dengan hanya bikin konten review masakan. Ini sebagai referensi saja kepada teman-teman, sebagai motivasi kepada teman-teman, penyemangat buat teman-teman semua agar tetap semangat lagi untuk menjadi konten kreator di Facebook ini. Terbukti dari salah satu akun besar, keaktifan itu adalah yang utama, konsisten itu adalah yang utama. Nah, seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Jadi jika masih banyak yang belum jelas nih seputar di Facebook profesional, nanti ataupun halaman fanspage, nanti bisa cek video saya yang lain karena saya juga sudah membahas seputar fanspage Facebook maupun Facebook profesional. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga subscribe channel ini agar nanti teman-teman gak ketinggalan nih updatean terbaru seputar FB Pro ataupun fanspage Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.